Shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hari ini adalah hari sukacita, tetapi adalah hari yang begitu kritis bagi murid-murid Tuhan pada waktu mereka berpisah. Seandainya Bapak Ibu masukkan roh Bapak Ibu di dalam suasana mereka pada waktu itu, antara senang dan tidak senang, suka dan tidak suka, tetapi mereka dikuasai oleh kegelisahan yang sangat mendalam, yang menakutkan untuk hidup mereka. Baik, di hari kenaikan ini hari penentuan terakhir, di mana benih tanaman daripada Yesus Kristus itu akan ditinggal oleh Dia. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca. Saya tergerak, kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes. Yohanes 14 ayat pertama mulai. Saya akan baca. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke surga, ke tempat Bapa di surga, untuk menyediakan tempat bagimu, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, ke tempat rumah Bapa itu, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, lihat Bapak Ibu saudara-saudara, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jawab, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, dan akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itu penjelasan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang galau, murid-muridnya yang gelisah, yang mendalam. Karena mereka berpikir bahwa hari-hari mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak khawatir apapun yang ada terjadi di dalam hidup mereka, ada Yesus yang menghadapinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu kegelisahan yang luar biasa. Bapak Ibu, di dalam roh saya berkata bahwa mereka tidak ada pengharapan untuk hidup, untuk berjalan, oleh karena mereka disorot, oleh karena mereka menghadapi bagaimana mereka akan ditangkap, mereka akan dipenjarakan, dan bahkan akan dibunuh. Bapak Ibu, murid-murid waktu itu masih ketakutan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka belum terlalu matang, mereka belum terlalu dewasa untuk ditinggal sebetulnya. Tetapi iman yang ada di dalam mereka itu sudah iman yang kokoh, iman yang sangat-sangat kuat. Dan itulah sebabnya Yesus berani meninggalkan mereka di tengah-tengah dunia. Padahal itu hanya beberapa orang, murid-murid itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus mengetahui hati mereka. Maka oleh karena itu, kita mau melihat tujuan utama Yesus naik ke surga. Tujuan utama, makna tujuan utama naik ke surga. Nah, ada 3 kali Yesus berkata di dalam ayat-ayat ini. Dia katakan ada 3 kali. Di dalam ayat yang kedua, dia jelaskan, sebab aku pergi ke situ. Ke situ kemana? Ke surga, ke tempat rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, terus di dalam ayat yang ketiga pun dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke tempat di rumah Bapa di surga. Nah, itu yang kedua. Jadi Yesus mau meyakinkan mereka bahwa ada tempat, Bapak Ibu, di mana Yesus akan tuju. Lalu yang ketiga, di dalam ayat 12 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu, untuk Yesus pergi kepada Bapa, ada banyak jaminan-jaminan kekal yang akan dialami oleh murid-murid Tuhan, walaupun mereka tidak mulus-mulus memang hidupnya di bumi ini. Nah, lihat Bapak Ibu, sekarang kita mau melihat apa makna tujuan sebetulnya dari kenaikan Yesus ke surga.
Pertama-tama saya mencatat bahwa di dalam ayat 3 ini yang pasti dan ini yang Tuhan Yesus ingin tekankan di dalam murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya berkata di dalam hatinya, Yesus tahu karena dia Maha tahu. Nanti kalau kami mati di dunia ini, apakah kami akan hidup, di mana kami akan tinggal? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, antara ajaran Taurat orang Farisi dan Saduki itu bertentangan untuk hidup di akhirat. Dan Yesus datang memberi kepastian itu dan mereka pun masih agak ragu-ragu. Tetapi Yesus menekankan itu di dalam kegelisahan mereka. Dia mengatakan di dalam ayat 3, dikatakan bahwa, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, ke tempat di rumah Bapa yang aku dulu pernah tinggal itu. Nah, untuk menyediakan tempat bagimu Petrus, tempat bagimu Yohanes, tempat bagimu Matius, Markus, tempat bagimu, tempat bagi kita, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada saat ini di tempat ini, yang ada saat ini di rumah kita, yang Bapak Ibu semua mengikut Yesus dari dulu sampai sekarang. Ada tempat bagi Bapak Ibu di surga. Nah, ini yang ditekankan oleh Yesus paling utama pada waktu dia mau naik ke surga. Ini yang ditekankan oleh Yesus. Nah, sekarang ini pun Bapak Ibu, kita mesti ada pengertian-pengertian yang mendalam mengenai hal ini. Bahwa pada waktu kita selesai hidup di bumi ini, Yesus menyediakan tempat bagi Bapak Ibu di surga yang kekal. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nanti kalau saya meninggal di dunia ini, selesai hidup, saya mau kemana? Bapak Ibu, bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu punya tempat di surga yang kekal. Katakan amin. Katakan, saya punya tempat di surga yang kekal. Saya punya tempat, Bapak Ibu punya tempat di surga yang kekal. Jadi kita tidak akan dibawa ke neraka Bapak Ibu. Di akhirat itu cuma ada dua tempat, neraka dan surga. Bapak Ibu ditawarkan oleh Yesus tidak masuk neraka, ditawarkan oleh Yesus masuklah ke surga yang kekal. Seperti itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan. Dan mereka menjelaskan itu kepada kita sekalian bahwa kita akan dibawa ke surga yang kekal. Ya memang hidup di dunia ini tidak banyak mulus-mulusnya. Tetapi manakala kita masih mau mempertahankan iman kita kepadanya, maka itu jaminan kekal ada di dalam Bapak Ibu saudara-saudara. Luar biasa Tuhan. Yesus dia tahu mereka gelisah. Nah, untuk membunuh kegelisahan itu, dia katakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Petrus, jangan ragu-ragu, jangan takut. Biarpun mungkin engkau akan mengalami banyak persoalan yang berat bagimu, rasanya seperti apa nantinya. Tapi Petrus, jangan gelisah menghadapinya, jangan takut menghadapinya. Makanya Petrus, dia mengajarkan bahwa Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Allah, kita harus percaya kepada Yesus juga. Kenapa? Yesus ini anaknya. Bapak Ibu coba, kalau di dalam suatu rumah tangga, kita hanya mau percaya kepada suaminya, tapi kita tidak percaya kepada istrinya atau anaknya. Bagaimana mungkin kita akan diterima dalam keluarga itu? Nah, ini gambaran sederhana Bapak Ibu. Kita suka kepada orang tuanya, senang karena karakternya baik, tapi kita tidak suka kepada anaknya. Ini keliru Bapak Ibu. Yesus berkata, kalau kamu menyembah Allah, kamu harus percaya kepadaku. Karena sistem pemerintahan Allah sudah diserahkan kepada Yesus. Pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia berkata pada murid-muridnya di dalam Matius 28, dia katakan, kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Tapi itu tidak harus menghapus penyembahan kepada Allah. Walaupun aku diberi kuasa seperti itu, kamu harus tetap menyembah Bapa di surga, yaitu Allah. Tapi kamu harus percaya kepadaku. Oleh karena itu dia membuat penekanan, janganlah gelisah hatimu. Nih ayat 1. Percayalah kepada Allah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah percaya kepada Allah, seharusnya percayalah juga kepadaku. Kenapa? Karena kuasa Allah, karena kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepada aku, Yesus Kristus. Jadi kalau kita berteriak kencang-kencang, hanya Allah saja, maka Tuhan bilang, kamu tidak mengerti arti sistem yang aku sudah ciptakan. Oleh karena itu bangsa Israel hanya mau percaya pada Allah saja, tetap tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sampai sekarang. Tapi puji Tuhan, sudah banyak orang-orang Yahudi, sudah banyak bangsa Israel yang makin hari makin percaya. Dan saya berasa bahwa bila mana semakin banyak orang-orang Israel yang percaya,
sudah hampir berimbang dengan perbandingan itu. Katakanlah kalau satu orang Yahudi bertobat dibandingkan dengan 20.000 orang yang bukan Yahudi, maka lama-lama makin banyak orang Yahudi, makin banyak sampai penuh seluruhnya rata, Tuhan akan datang secepatnya. Mungkin sekarang ini sudah semakin seimbang pertobatan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan mungkin orang-orang yang non-Yahudi seperti kita mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Makanya sekarang Tuhan membuat sesuatu seperti Tuhan lakukan sesuatu supaya tidak boleh kebaktian lagi di gereja. Jadi Bapak Ibu mesti ada kesadaran supaya kita belajar ibadah sendiri, supaya kita belajar tidak usah di gereja, tapi di rumah kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Latihan, karena bangsa Israel dilatih untuk itu saja. Ibadahnya pribadi di rumah. Nah, Bapak Ibu, sudah banyak orang Israel yang menyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat ada banyak video yang beredar sekarang di rumah-rumah bangsa Israel. Mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka berteriak kepada Yehoshua HaMashiach, "You will come, Yehoshua HaMashiach." Mereka memuji-muji Tuhan. Sudah tidak pakai cara Taurat, sudah pakai cara karismatik. Nah, saya khawatir sekarang ini hati Tuhan sudah mulai beralih kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi jangan takut. Tuhan sudah mencatat nama Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita pertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita jangan ada perubahan-perubahan hati. Amin. Katakan, saya tidak akan berubah hati saya. Saya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saya tetap menunggu Dia sampai Dia bawa saya ke surga yang kekal. Itu dia Bapak Ibu. Memang tidak mulus-mulus, tetapi Tuhan merancangkan hal ini kepada Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dia menekankan sesuatu yang betul-betul ingin supaya murid-muridnya itu terbebas dari kegelisahan. Nah, Bapak Ibu, bukankah kita juga gelisah Bapak Ibu? Dari dulu sampai sekarang, orang terus berpikir ukurannya untuk tinggal harus ada rumah. Harus ada rumah, Yesus juga tahu. Bapak Ibu, jadi pejabat juga tetap harus ada rumah. Jadi orang kaya juga tetap harus ada rumah. Jadi orang miskin juga tetap harus ada rumah. Dia katakan, walaupun saya kekurangan ekonomi ini rumah saya, Pak. Saya harus tidur di sini, menyerahkan hidup saya di tempat tidur saya di rumah ini. Udah, itu memang kerinduan setiap orang. Tapi Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Dia berkata kepada murid-murid atau pengikut-pengikutnya, jangan gelisah hatimu, sekalipun engkau punya rumah banyak, sekalipun engkau punya jabatan tinggi, sekalipun engkau punya, bahkan mungkin juga tidak dihargai, tidak dihormati karena kita mungkin berstatus sosial yang rendah, miskin. Tapi kalau kita ikut Tuhan dengan setia, Tuhan berkata, aku punya tempat bagimu di surga yang kekal. Aku punya rumah bagimu di surga yang kekal. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tanpa memikirkan status sosial kita apa saja, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap taat kepadanya. Kita tetap menunggu menantikan Tuhan sampai akhir hidup kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus dan murid-muridnya. Mereka sekarang ada di surga yang kekal. Luar biasa toh Bapak Ibu. Baiklah, kita mau mempercayai ini. Kita mau meyakini ini sebagai pegangan kita. Anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Luar biasa Tuhan itu. Nah, agar kita tidak terbatas dari agar kita terbebas dari kegelisahan dunia ini yang telah membuat kita gelisah. Sekarang ini masih gelisah. Dan Tuhan mau datang kepada kita. Dia katakan bahwa kamu punya rumah di surga. Bukan berarti kita cepat-cepat tinggalkan dunia ini saja. Tidak, jangan. Jalani saja hidup secara normal, secara baik. Yang bekerja, bekerjalah. Yang ibadah, beribadah dengan benar. Yang melakukan banyak kegiatan rumah tangga dan seterusnya. Tetapi ingat Bapak Ibu punya rumah di surga, punya tempat tinggal di surga. Itu penekanan Yesus sebelum dia naik ke surga, Bapak Ibu. Itu karena dia tahu ini kebutuhan utama. Salah satu kebutuhan pokok manusia ialah rumah tempat tinggal. Status kita apapun, tapi rumah tempat tinggal. Itu yang Tuhan mau. Dan dia memberi jaminan kekal. Kalau kamu selesai hidup di bumi ini, suatu hari, saya tidak tahu masing-masing kita, tetapi Tuhan berkata, kamu punya tempat tinggal di surga yang kekal. Luar biasa tuh Tuhan. Amin. Jadi Yesus dan Bapa itu satu, Bapak Ibu. Makanya dia katakan,
kalau kamu percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena aku dan Bapa satu. Tidak bisa dikotomikan mereka berdua. Jadi semua orang yang menyembah hanya Allah saja, Bapak Ibu, sesat dan keliru. Saya beritahu sekarang, Bapak Ibu sesat dan keliru. Kalau hanya Allah saja, Yesus tidak penting. Bapak Ibu, justru penting itulah Yesus. Sebab waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, Bapa di surga akan terima kita. Waktu Bapak Ibu percaya kepada Yesus Kristus, Bapa di surga akan terima kita. Sebab itu anaknya Bapak Ibu. Allah Bapa sudah mengambil keputusan. Semua harus melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu dikatakan, Yohanes di dalam ayat 6, aku berkata kepadamu, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, Petrus, murid-murid, akulah jalan, akulah kebenaran itu, dan akulah hidup. Nah, lihat Bapak Ibu, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak disebutkan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau melalui Allah. Tidak disebutkan di situ. Dulu zaman Taurat, dengar baik-baik, dulu zaman Taurat, Allah Bapa melalui Musa. Dengar baik-baik, zaman Taurat dulu sistemnya Allah Bapa melalui Musa. Dan bangsa Israel akhirnya kacau balau, mereka tidak taat. Tetapi Tuhan merubah sistem, di mana sekarang saya akan rubah caranya. Zaman anugerah melalui Yesus Kristus. Makanya Yesus berani berkata, kepadaku diberikan segala kuasa, baik di surga dan di bumi. Dan dia tegaskan kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan menuju ke surga, akulah kebenaran menuju ke surga, dan akulah hidup menuju kepada kesuksesan dan hidup kekal. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu, penekanannya kalau kita menyembah kepada Allah, harus menyembah kepada Yesus. Dua-duanya, ini bukan ada dua Allah. No, Bapak Ibu, karena Allah dan Yesus adalah satu. Bapa dan Anak itu satu. Luar biasa Tuhan Bapak Ibu. Nah, yang kedua sekarang, supaya kita makin lebih cepat. Yang kedua, makna tujuan utama yang kedua, Yesus naik ke surga ialah dia pergi ke surga untuk kepentingan anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Coba ada yang mau bacakan di antara kita. Ibrani 9 ayat 24, baca dengan lantang. Ya. Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 24, begini firman Tuhan, ya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambarannya saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Guna kepentingan kita. Jadi Yesus menghadap ke hadirat Allah di surga untuk kepentingan Bapak Ibu dan saya, bukan untuk kepentingan orang di luar pengikut-pengikutnya. No, untuk kepentingan siapa saja yang percaya kepadanya. Kalau ada seorang bos, pemimpin perusahaan atau pemimpin apa saja, dia akan perhatikan anak buahnya terlebih dahulu. Bapak Ibu rumah tangga juga akan memperhatikan anak-anaknya atau kerabat-kerabatnya. Nah, Yesus dia betul-betul mempraktekkan hal ini. Dia berkata bahwa aku pergi ke rumah Bapa, ke surga yang kekal, untuk pertama-tama bagi kepentingan Bapak Ibu yang percaya kepadaku. Bukan orang lain yang dipentingkan, tapi orang yang mengikut aku, yang percaya kepadaku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini mesti ada keyakinan model ini. Lalu kita lihat di dalam Roma 8 ayat 34. Tujuan utama Yesus naik ke surga. Coba bisa dibacakan lebih lantang lagi suaranya, ya. Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang kita malah menjadi pembela bagi kita. Yang menjadi pembela bagi kita. Jadi pembela bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah, persoalannya sekarang ini, Tuhan ini membela kita. Tetapi kita ini tidak mau merasa dibela oleh Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan malahan di dunia ini. Padahal kita sudah pengikut Kristus. Kalau Tuhan membela kita, dia harus melakukan tugasnya membela.
Kita juga di dunia ini harus berusaha datang kepadanya, mencari Dia, si pembela kita, Bapak Ibu. Jangan kita mencari orang lain, jangan kita mencari dewa-dewa lain, jangan kita mencari orang-orang pintar, jangan kita mencari orang-orang yang dihormati di dunia ini, yang tidak menentu juntrungnya. Kita mesti mau datang kepada Tuhan Yesus yang membela kita, Bapak Ibu. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, Dia lihat, oh ini anakku, dia dari Banyumanik, dia dari kota Semarang. Aku membela dia karena dia setia kepadaku. Jadi Tuhan itu berusaha membela kita, Bapak Ibu. Sebab itu pekerjaannya Dia datang ke surga untuk membela orang-orang yang mengikut Dia, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Persoalannya sekarang ini memang tidak kelihatan hal ini, tetapi ini di alam roh, dari pengertian kita saja. Pada waktu kita mengerti, memahami ini, kita akan cari Dia. Tuhan, Engkau pembelaku, Engkau yang membela aku. Ini loh Tuhan, ada perkara yang ini. Engkau tahu saya ini tidak bersalah dalam hal ini, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa karena ada banyak orang yang lebih dominan, Tuhan, lebih mayoritas untuk ini, sehingga saya menjadi tertekan. Padahal Engkau tahu saya ini tidak berbuat seperti itu. Tuhan ini membela, Bapak Ibu. Tuhan membela dengan cara apa saja Dia mampu melakukan, asal kita datang kepadanya, mencari Dia. Oleh karena itu dikatakan, carilah Tuhan, Bapak Ibu. Nah, jadi Tuhan Yesus bertugas membela di surga. Kita harus berusaha berdoa mencari Dia. Tentu dengan sikap-sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Luar biasa tuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kalau Bapak Ibu mau tahu posisinya di mana, coba baca Markus 6 ayat 19. Bisa dibacakan dengan lantang? Markus 6 ayat 19. Ya. Markus 6 ayat 19. Markus 16. Sorry. Ayat 19. Nah, ini dikatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau duduk di sebelah kanan Allah, itu tidak berbicara mengenai duduk di sebelah kanan yang sekian kilometer. Enggak. Duduk di sebelah kanan itu berdampingan. Kenapa berdampingan? Supaya Dia boleh membela kita di depan Bapaknya. Dia boleh membela Bapak Ibu. Kenapa? Dia Maha tahu. Dia melihat keadaan kita. Dia mendengar suara di mana kita berteriak berseru kepadanya. Lalu Dia membela kita di depan Bapa. Di depan Bapa. Dia katakan, Bapa, ini namanya Pendeta Paulus, ini namanya Pendeta Markus, ini namanya Pendeta Roni. Dia sedang berada di dalam situasi yang terjepit oleh karena fitnah atau dan hal-hal yang sejenisnya. Padahal dia tidak melakukan semua yang dituduhkan. Loh, kok bisa? Oh, Maha tahu. Dia Maha tahu. Nah, kecuali kita berdusta, orang berdusta membela diri itu pun Tuhan tahu. Jadi dia tidak bisa membela. Dia hanya mengirim utusan untuk menasihati. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu Roh Kudus itu yang akan menasihati, dan sudah ada Dia Roh Kudus. Nanti kita bahas sebentar itu. Nah, lihat Bapak Ibu. Jadi Yesus punya tujuan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela bagi Bapak, Ibu, dan saya di hadapan Bapa di surga. Tetapi bila mana kita orang yang tidak berdusta, bila mana kita adalah orang yang betul-betul hidup benar, memang Dia Maha tahu, Dia tahu, oh ini dia benar. Dia bela kita, Bapak Ibu. Nah, kalau memang kita tidak benar, kita bertobat, Bapak Ibu. Bertobat satu kali lagi. Katakan, Tuhan ampuni saya. Ternyata Engkau membela saya, tapi sebetulnya saya tidak benar. Sudah banyak orang yang saya perhatikan, mereka benar, tapi mereka pasrah, mereka ditindas, mereka dihukum, dipermalukan, Bapak Ibu. Tapi mereka tidak membela diri, sebab mereka hanya berseru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membalikkan situasi. Orang-orang yang dipandang tidak benar, orang-orang yang ditekan, orang-orang dipersalahkan, dituduh seperti macam-macam, mereka tidak melawan, mereka hanya membela diri di hadapan Tuhan, berdoa, lalu dihukum. Tapi Tuhan itu membuat pembalasan. Dia balikkan suasana sehingga
yang benar jadi benar, sehingga salah menjadi salah. Bukankah di dalam falsafah Jawa ada istilah becik ke titik, olo ke toro? Ini perlu waktu lama Bapak Ibu. Orang benar selalu tidak dipandang benar. Orang yang tidak benar selalu dengan cepat, oh iya dia yang benar. Tapi pada waktunya Tuhan, istilahnya becik ke titik, olo ke toro. Nah Bapak Ibu, lama kelamaan benar itu akan nyata benar, salah itu akan nyata salah. Nah jadi Bapak Ibu, marilah apa yang kita tabur, marilah kita tidak menuainya, karena kita bertobat. Kalau itu tidak benar, kita bertobat Bapak Ibu. Tuhan, ternyata ampuni saya salah, saya keliru Tuhan, minta ampun. Nah, Tuhan itu mengampuni Bapak Ibu. Dia bela kita di surga. Dia bela, Bapak, ini anakku ini yang dituduh ini, difitnah ini Bapak, dia betul-betul berubah saat ini. Nah, Tuhan, darah Yesus datang membaharui kita lagi. Satu kali lagi darah Yesus datang. Bapak Ibu perhatikan, darah Yesus itu masih bekerja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu mau tahu, darah Yesus itu masih bekerja. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes. Ya, kita lihat bersama ya. Darah Yesus itu masih. Nah, kita lihat bersama-sama di dalam 1 Yohanes 1 ya. Nah, ya. Darah Yesus dia datang mengampuni kita. Ya, lihat Bapak Ibu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, tetapi Bapak Ibu lihat, kita baca ayat 7. Nah, kalau ini kan yang mau terima Tuhan sebagai awal. Tapi kalau kita sudah ikut Tuhan, ada kesalahan-kesalahan. Lihat, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Darah Yesus itu masih bekerja sampai sekarang, supaya kita bisa dibela oleh Tuhan di surga yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kesalahan apapun, datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Bukankah ada seorang wanita pendosa, dia juga mau dihukum rajam pada waktu itu, dan Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak pernah bersalah dan berdosa, silakan dia yang melempar batu duluan. Lalu Bapak Ibu tahu, orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat ini, pimpinannya mulai pergi, satu persatu mulai pergi. Akhirnya semua yang mau menghukum pergi. Lalu wanita ini berkata, mereka sudah pergi semua Tuhan, apakah engkau akan menghukum aku? Yesus katakan, aku tidak menghukum kamu. Kaget di wanita ini. Wih. Tetapi ingat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah jadi Bapak Ibu, waktu kita bersalah dan waktu kita betul-betul berdosa Bapak Ibu, kita bersalah di hadapan Tuhan, kita mengaku segala kesalahan kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia mengampuni segala kesalahan kita. Darah Yesus itu datang mengampuni kita. Luar biasa Tuhan. Jadi baiklah kita jangan berulang-ulang melakukannya. Oleh karena itu kalau dia datang, dorongan untuk berbuat dosa di pikiran, kita mesti tolak itu. Kita mesti patahkan itu. Kita mesti tidak mau melakukannya. Dosa apapun, dia datang selalu di pikiran dulu. Lalu kita renung-renungkan, lakukan atau tidak, lakukan atau tidak. Lebih baik Bapak Ibu putuskan, langsung hukum. Saya patahkan itu, saya tolak engkau. Dalam nama Yesus keluar engkau, roh yang mau menjatuhkan saya dalam dosa. Begitu Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dan yang terakhir, tujuan utama yang ketiga yang terakhir, Yesus naik ke surga, ialah dia mau mengutus Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi kalau Yesus tidak naik ke surga, tidak ada penolong bagi kita, bagi Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu ada untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Jadi marilah Bapak Ibu, dia mau menolong kita. Dia katakan di dalam Yohanes 15 ayat 26, penghibur itu roh kebenaran, dia akan bersaksi tentang aku. Penghibur itu adalah Parakletos, pendamping. Nah Bapak Ibu, penolong.
Dan dia akan tinggal bersama-sama Bapak Ibu. Sampai akhir hidup kita dia tinggal. Dan dia punya tugas mencatat semua apa yang kita perbuat. Baik atau tidak baik. Waktu lalu saya sudah jelaskan itu. Kalau lebih banyak tidak baiknya Bapak Ibu, wah bahaya. Satu kali waktu ada keangkatan Bapak Ibu tidak akan diangkat. Karena dia sudah tahu. Ini catatannya merah semua. Tidak akan diterima di surga. Jadi aku tidak bisa bawa kamu. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan baik. Kita mau melakukan perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu ingat. Kita akan dibawa oleh Roh Kudus. Saat keangkatan Roh Kudus bilang siap. Kamu saya bawa ke surga. Jadi Bapak Ibu kita tidak tertinggal. Jadi kalau ada orang yang tertinggal saat keangkatan. Ingat Bapak Ibu. Karena kita menjadi anak Tuhan. Yang suka tidak taat. Yang suka melawan firman Tuhan. Yang suka menghina firman Tuhan. Yang suka tidak taat kepada aturan firman Tuhan. Yang suka merendahkan pelayanan-pelayanan. Bapak Ibu, mari kita jangan mengecewakan Tuhan dalam hidup kita. Supaya catatan kita, raportnya hijau, raportnya biru, lulus kita. Saat diangkat, kita terangkat. Roh Kudus tidak ragu-ragu membawa kita. Dia bangga, ini anakku, diterima di surga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita tertinggal. Roh Kudus dia penuntun. Dia membuat kita supaya kita jangan berdosa. Dia nasihati di dalam hati kita. Dia nasihati melalui firman Tuhan. Yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari mimbar ini. Siapapun mereka. Asal masih murni. Bapak Ibu dinasihati oleh firman Tuhan. Dan itu pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan. Ingat, dia menyertai Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Saya rasa sudah cukup untuk ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kiranya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk peringatan kebangkitan, kenaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Memang ada kecemasan yang mendalam bagi murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi akhirnya mereka menjadi sadar bahwa kalau Yesus tidak pergi, tidak ada tempat bagi mereka. Tidak ada pembela lagi bagi mereka dari surga. Oh Bapa, kami patut bersyukur. Kami ada pembelaan-pembelaan Tuhan di surga. Kami ada penolong di dunia ini. Oleh Roh Kudus yang menolong kami. Oleh Roh Kudus yang menuntun kami. Oleh Roh Kudus yang memelihara kami. Oleh Roh Kudus yang mengarahkan kami kepada perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah naik ke surga. Kami berada tempat di surga. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Dan juga Engkau mengirim Roh Kudus bagi kami sebagai penolong. Terima kasih Bapa. Berkati semua Bapak Ibu yang sudah hadir di gereja ataupun di rumah. Tuhan memberkati. Saya merasa tergerak mau berdoa untuk beberapa orang. Ada yang sakit. Bapak Ibu tumpangkan tangan kepada tempat yang sakit di tubuh kita. Percaya Tuhan itu akan memberkati. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, baik di gereja ataupun yang di rumah masing-masing, sedang sakit apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami masih tetap yakin dan percaya Engkau Tuhan yang membela, Engkau Tuhan yang menolong. Roh Kudus yang penolong dalam nama Yesus memberi kesembuhan semua jemaat-Mu yang sakit. Siapapun yang melihat dan mendengar kabar ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur dan darah Yesus menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan masing-masing. Saya akan ucapkan berkat kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudara di gereja ataupun di rumah atau di mana saja, orang siapa saja yang melihat dan menonton ini, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus yang saat ini ada bersama dengan kami, memberkati semua orang yang hadir baik di gereja ataupun di rumah saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun kepada hidup kami sampai Tuhan Yesus menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Tuhan memberkati. Mari kita beri pujian kepada Tuhan bersama-sama.